Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai garis dan sudut. Tetapi untuk hari ini yang akan lebih dibahas yaitu materi tentang sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi apa yang harus teman-teman capai. Di sini kita lihat indikatornya. Ada garis dan ada sudut. Karena pada video ini kita akan membahas sudut, maka teman-teman harus dapat menyatakan pengertian sudut. Setelah melihat video ini, teman-teman harus bisa menggunakan satuan sudut, harus bisa menggambar dan mengukur sudut, serta harus bisa menentukan jenis-jenis sudut. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian sudut. Nah, dalam matematika sering kita dengar ada sudut. Nah, kemudian apa sih itu sudut? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua garis pada gambar AB dan AC. Oke, kita lihat di sini ada gambar, kemudian ada AB dan ada AC. Nah, keduanya adalah sinar garis yang bertolak dari titik yang sama, yaitu A. Oke, kita lihat di sini ada titik A, kemudian ketika ditarik ke titik B maka akan menjadi garis AB. Kemudian ketika ditarik ke titik C akan menjadi titik AC. Nah, ketika keduanya dihimpitkan akan tergambar seperti ini, kemudian akan ada daerah yang tercipta, yaitu daerah yang berwarna biru. Nah, daerah ini yang disebut dengan daerah sudut. Kemudian AB dan AC, garis-garis ini disebut dengan kaki sudut, dan titik A, titik ini disebut dengan titik sudut. Oke, sebuah sudut dinotasikan dengan lambang seperti ini ya, seperti segitiga tapi tidak full gitu, seperti lambang lebih kecil gitu ya. Nah, ini lambang dari sudut. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan sudut A, tidak usah ditulis sudut A, tetapi gambar saja lambang ini kemudian ditambah dengan huruf A untuk menyatakan titik sudutnya. Di sini ada juga nama sebuah sudut dapat dinyatakan ke dalam dua cara. Yang pertama yaitu dengan satu huruf, diambil dari nama titik sudut. Kalau di gambar ini kan titik sudutnya A ya, maka namanya kita bisa tuliskan atau kita sebut sudut A. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan tiga huruf. Nah, maka titik sudut diletakkan di tengah. Misalnya di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Karena titik sudutnya adalah A dan daerah yang terbentuk di sini adalah di titik A, maka namanya adalah sudut BAC. Titik sudutnya berada di tengah, atau boleh juga sudut CAB. Oke, seperti itu untuk penamaan sebuah sudut. Selanjutnya, di sini ada satuan sudut. Nah, seperti besaran-besaran yang ada dalam fisika ya, seperti panjang, besar yang memiliki satuan, sudut pun sama memiliki satuan. Satuan sudut yang kita gunakan adalah derajat, menit, dan detik. Kemudian bagaimana sih hubungan antara sudut, derajat, menit, dan detik? Nah, di sini ada ya, kita bisa lihat hubungannya. Kalau satu derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau derajat ini dilambangkan oleh bulatan kecil yang ditulis di atas, kalau menit itu tanda kutip 1, dan kalau detik itu tanda kutip 2. 1 menit sama dengan 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, maka untuk 1 derajat sama dengan 3600 detik. Oke, misalnya di sini ada contoh soal. Di sini ada 5 contoh soal.
Yang pertama, misalnya kita yang ditanyakan itu kan 50 derajat ya. 50 derajat itu berapa menit? Sini ada titik tanda kutip 1 artinya menit. Maka 50 derajat itu sama dengan 50 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Kemudian di sini ada 15,5 derajat sama dengan berapa derajat dan menit. Jadi dalam dua satuan derajat dan menit. Cara mengubahnya yaitu 15,5 derajat sama dengan, kita tulis dulu yang angka 15-nya karena ini bilangan bulat, di sini 15 derajat. Kemudian untuk yang di angka belakang koma ini 0,5 ya, artinya 0,5 jika kita ubah sama dengan 5/10. Nah, 5/10 ini dikalikan dengan 60 menit. Hasilnya menjadi 30 menit. Maka 15,5 derajat itu sama dengan 15 derajat 30 menit. Nah, itu ya contohnya. Oke, nah kemudian di sini ada juga contoh soal mengenai penjumlahan satuan sudut. Misalnya di sini ada contoh, kita jelaskan, kita coba lihat dan perhatikan nomor 1 ya. Di sini ada 23 derajat 15 menit 36 detik ditambah 43 derajat 56 menit 43 detik. Berapa hasilnya? Penjumlahannya kita hitung seperti penjumlahan biasa ya, bertingkat seperti ini. 23 derajat 15 menit 36 detik ditambah dengan 43 derajat 56 menit 43 detik. Pertama langkahnya kita jumlahkan seperti biasa. 6 ditambah 3 9, 4 ditambah 3 7, 6 ditambah 5 11. Kemudian di sini 1 5 6 7, 3 tambah 3 6, 4 tambah 2 6. Jadi hasilnya adalah 66 derajat 71 menit 79 detik. Nah, kita ingat lagi, karena 1 menit itu hanya 60 detik, maka ketika detik ini lebih dari 60 harus kita ubah. Di sini kita bisa lihat keterangannya, karena 1 menit ini 60 detik, maka 79 detik artinya adalah 1 menit 19 detik. 79 dikurangi 60. 60 kan 1 menit, sisanya 19, maka detiknya yang tersisa adalah 19 detik. Kemudian di sini 1 derajat sama dengan 60 menit. Kita lihat yang menit. Di sini menitnya 71 menit karena menit itu kalau kita ubah ke derajat itu hanya 60 menit sama dengan 1 derajat ya. Jadi di sini yang 71 derajat ini dikurangi 60. Nah, yang 60-nya berubah menjadi 1 derajat, kemudian sisanya 11 menit. Sehingga 66 derajat 71 menit 79 detik akan berubah menjadi 66 derajat 1 derajat 11 menit ditambah 1 menit 19 detik. Hasilnya adalah 67 derajat 12 menit 19 detik. Oke, seperti itu cara menggambarkan atau cara penjumlahan atau pengurangan satuan sudut. Kita lanjut pada pembahasan menggambar dan mengukur sudut. Kita bisa lihat di sini untuk menggambar dan mengukur sudut itu kita harus menggunakan sebuah alat ya yang dinamakan busur derajat. Teman-teman mungkin sudah familiar dan sudah tahu mengenai busur derajat ini. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama di bawah ada garis yang agak tebal. Di sini disebut garis horizontal. Kemudian di tengah-tengah ini garis horizontal ini dibagi dua. Dan garis ini menjadi pusat busur, kemudian ditarik garis ke atas disebut dengan garis vertikal, seperti itu. Di sini ada dua
bilangan yang pertama yang atas dan bawah sebetulnya sama saja. Ini hanya menggambarkan ketika kita akan mengukur sudut. Kalau misalnya kita mengukur sudut dari sebelah kanan, maka kita hitungnya dari yang bawah ini. Kalau kita mengukur sudut di sebelah kiri, maka hitung dari 0 ini yang di sebelah atas. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara untuk mengukur sebuah sudut dengan menggunakan sudut derajat. Cara-caranya, yang pertama yaitu kita akan meletakkan pusat busur derajat pada titik sudut, yaitu titik A. Misalnya kita menggunakan sudut lancip di sini ya. Nah, himpitkan garis horizontal busur ke titik 0. Kemudian di sini akan terukur yang garis merah. Oke, kita ulangi. Pusat busur di titik A. Kemudian di sini kita bisa lihat. Nah, kita ulangi ya. Yang terukur di sini ada garis merah. Oke. Nah, garis hijau di sini menunjukkan angka 50. Maka besar sudut pada sudut BAC adalah sebesar 50 derajat. Contoh yang selanjutnya, di sini ada sudut siku-siku. Kita lihat sudut merah di sini, garis merah, dan garis hijaunya berhimpitan dengan angka 90 tadi, maka besar sudut BAC adalah 90 derajat. Kemudian di sini satu lagi, sudut tumpul. Nah, garis merah dan garis hijaunya menunjukkan di angka 110, maka besar sudutnya yaitu 110 derajat. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara menggambar sebuah sudut dengan menggunakan busur derajat. Lagi, yang pertama buat garis mendatar AB, kemudian himpitkan garis horizontal dengan garis AB dan himpitkan titik busur dengan titik sudut. Misalkan akan menggambar sebesar 45 derajat. Nah, di sini titiknya dan ditarik garis, maka sudut 45 derajat adalah sebesar ini ya teman-teman. Nah, itu cara untuk menggambar sudut. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis sudut. Nah, apa saja sih jenis-jenis sudut? Yang pertama yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang ukurannya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi, ukurannya lebih kecil dari 90 derajat. Di sini contohnya ada sudut A, B, C atau sudut CBA ya. Nah, ini daerah sudutnya, maka ini sudut lancip. Kemudian untuk sudut siku-siku ukurannya 90 derajat pas. Nah, dia tegak lurus antara garis horizontal dan garis vertikalnya. Kemudian yang ketiga ada sudut tumpul yang ukurannya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi dia lebih besar dari 90 derajat, tapi tidak lebih dari 180 derajat seperti ini. Kemudian ada sudut lurus yang ukurannya 180 derajat. Dan ada sudut refleks, yaitu ukurannya lebih dari 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari sudut sesuai dengan ukuran sudutnya. Baik, untuk materi sudut ini sudah selesai. Semoga teman-teman bisa paham. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.